يغفر المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أنوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واكتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah sekalian, majelis Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berbahagia karena pada hakikatnya tujuan kita merayakan Maulid paling tidak ada dua hal. Yang pertama
kita harus berbahagia karena itu tujuan utama. Yang kedua, menanamkan rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diri kita, keluarga kita maupun generasi setelah kita. Bapak Ibu sekalian, saya diri dulu ya, kayaknya tua banget saya kalau duduk terus. Biar kelihatan muda gitu. Bapak Ibu sekalian, di kota suci Mekah ada dua tokoh masyarakat, dua tokoh ulama besar, kakak beradik yang merupakan Ka'batul Rusah wa Nuqjatul Ruwan, yang banyak dituju oleh para ulama-ulama baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Setiap kali melaksanakan haji maupun umrah, mereka biasanya berziarah kepada beliau. Allah yarhamah. Siapa beliau? Yang pertama Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Allah yarhamah. Yang kedua adik beliau Abu Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Dua saudara ini adalah merupakan tokoh dunia yang merupakan cicit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaannya kepada baginda Rasulullah luar biasa. Dan dua-duanya adalah merupakan aulia Allah, waliyun min aulia Allah. Siapa yang tidak kenal beliau? Cuma jalurnya berbeda. Kalau Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, jalur menjadi waliullah Allah takdirkan dengan jalur ilmu. Sedangkan adiknya yang saya sempat berguru kepada beliau, Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki, jalur kewaliannya melalui salawat. Kalau ditimbang-timbang kedua ini orang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang kalau candaan nih, kadang-kadang abangnya Sayyid Muhammad suka dikerjain sama adiknya Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki. Luar biasa banyak sekali. Semua muridnya banyak. Bukan hanya di Makkah, tapi di seluruh negeri, di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat karya-karya yang pernah diterbitkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki sampai saat ini masih ada. Salah satu karya beliau adalah hukum tentang al-ihtifal bi dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dia ambil berapa banyak hujjah-hujjah untuk mematahkan orang-orang yang tidak senang kepada acara seperti itu. Sementara adik beliau Abu Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki setiap hari kerjaannya membaca maulid. Apa yang beliau baca? 40 tahun beliau berkeliling dunia, yang dibaca adalah Maulid Ad-Diba. Subhanallah, sampai beliau akan wafat pun dia sudah mengatakan gitu, sebentar lagi saya akan dijemput oleh malaikat Israfil. Itulah hebatnya orang-orang soleh Bapak Ibu sekalian. Apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini? Mari kita didik anak generasi setelah kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Muhammad ketika membahasakan kepada baginda Rasulullah, dia selalu menyatakan dengan kalimat yang indah apa? Habibuna, kekasih kita. Dan dia adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja secara darah dia bersambung kepada Rasulullah, tapi secara keilmuan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak karomah-karomah yang diceritakan oleh para murid-murid beliau. Begitu juga dengan Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki yang merupakan pencinta pembacaan maulid dari semenjak beliau remaja sampai beliau wafat, tidak pernah putus untuk membaca daripada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya katakan para jemaah sekalian, tidak ada sedetik pun waktu yang dilewatkan oleh beliau-beliau kecuali mereka membangun rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau melewat jalur keilmuan kita jauh, apalagi mohon maaf yang udah pada tua-tua nih, mohon maaf ya, yang udah bawa-bawa anak. Kira-kira kesempatan kita untuk belajar masih banyaknya? Masih banyak apa enggak? Udah sempit. Tapi ada satu jalur yang memungkinkan kita bisa sampai mahabbah kepada Rasulullah dengan jalur apa tadi? Dengan jalur
sholawat. Bahkan guru sepupu, guru Zaini itu kebiasaannya sholawat. Salah satu amalan yang memudahkan orang menggapai derajat kewalian yang paling mudah adalah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Memang kalau udah maulid banyaknya salawat. Bahkan tidak sedikit saya dapatkan banyak di antara para aulia yang mereka itu nggak banyak ceramah. Setiap kita datang cuma baca maulid. Ya, itu ada di bagian masjidnya dekat Jakarta Selatan. Itu ada namanya Habib Ahmad Al-Idrus. Saya pernah hadir. Beliau luar biasa. Beliau juga ada salah satu wali Allah Al-Mandub, wali yang maju. Jadi kalau kita datang ke majelisnya, kita hanya baca burda, baca maulid. Setelah itu udah makan-makan pulang. Tapi subhanallah, ini orang luar biasa kalau kita sekarang. Jadi kalau kebiasaan kita di mana-mana hadir, ya kita biasanya ngumpulin kan, cara begini kan ngumpulin duitnya. Tapi kalau beliau keluarkan harta. Kenapa? Karena beliau salah satu waliullah, habibullah yang kaya, dia punya kekayaan yang luar biasa. Jadi seperti ulama-ulama dahulu, ya, itu luar biasa. Maka sekali lagi saya katakan, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah baginda Rasulullah SAW. Untuk mencintai Rasulullah bagi kita mungkin sulit, ya, karena kalau ingin mencintai sesuatu pasti harus tahu spesifikasinya. Kita pengen mencintai sesuatu, baik untuk cinta barang, cinta sesuatu, atau cinta seseorang, kita harus tahu siapa dia. Maka kalau kita mencari dengan jalur keilmuan itu agak berat. Ada namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW secara detail. Tapi kan kita kalau kita belajar itu lama banyak bukunya itu tebal. Tapi dengan cara kita banyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kita sekalian. Jadi subhanallah, betapa ringannya menjadi umat Rasulullah, betapa ringannya kita bisa bersanding dengan Rasulullah, betapa mudahnya kita sebagai umat Rasulullah untuk bisa dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi. Apa yang dia sampaikan? Bahwasanya kita kalau ingin mencintai Rasulullah, kita harus punya adab. Adab itu sangat penting. Kenapa? Bukan hanya adab kepada sama, tapi yang paling penting adalah adab kita kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah, rajin ibadah, dia rajin umrah. Tapi pada saat dia melaksanakan ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW, dia tidak pernah mau masuk ziarah. Kenapa? Dia katakan bahwasanya Rasulullah SAW manusia biasa. Sudah disampaikan. Ini orang kurang adab. Ini orang tidak punya adab. Apa yang terjadi? Kemudian qadarullah orang ini mati di Madinah. Biasanya kalau orang meninggal di Madinah kan jadi kebanggaan itu, betul? Apa yang terjadi ketika dikuburkan? Ini mayat nggak bisa dihadapkan ke arah kiblat. Dibalikin lagi, balik lagi ke belakang. Dibalikin lagi, balik ke belakang. Subhanallah. Ketika ditanya kenapa itu, ditanya keluarganya, enggak, dia ahli ibadah, rajin ibadahnya. Tapi ketika ditanya-tanya, ternyata orang ini tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa pentingnya kita punya adab kepada Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan dalam diri kita rasa paham. Bagaimana caranya? Tadi perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita udah cinta sama Rasulullah, urusan surga gampang. Urusan surga gampang. Yang pegang kunci surga siapa, Bapak Ibu? Yang pegang kunci surga siapa? Yang punya surga Allah. Yang pegang kuncinya siapa? Hah? Rasulullah SAW. Kita tidak akan mungkin bisa masuk surga tanpa kita melalui jalur Rasulullah SAW. An-Nibari sering kita dengar dan sering disampaikan bahwasanya nanti di antara umat Rasulullah sepertiganya itu masuk surga enggak dihitung, ya. Enggak dihisab, silakan masuk dulu. Dia itu para mujahid bisa dibilang orang-orang yang mati di jalan Allah enggak dihisab. Yang kedua,
dengan rahmat Allah. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Siapa itu mereka? Mereka yang punya dosa tapi dimaklumin dosanya sama Allah. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi wa maridin anta aiduhu qad atahu Allah bil faraj ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi min al-iwani ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi kulla yawmin nar taji farajan rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi kulla yawmin nar taji farajan rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi kulla yawmin nartaji farajan rabbi ajil minka bil faraji ya Rasulullah. Salamun alayka rabbi ashabi wa taraji Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, sebetulnya malam acara hari ini kita sudah anti klimaks ya, karena tadi sudah disampaikan intinya oleh guru kita Fadil Muhtaram Habib Fahmi Al-Idrus. Jadi yang ingin saya garis bawahi malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini niatkan setiap kita membaca salawat agar Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Dan yang kedua, niatkan dengan membaca salawat, mudah-mudahan Allah tanamkan mahabbah anak kita, keluarga kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus memulai malam hari ini di setiap hari, apalagi di malam atau di hari-hari bulan Maulid, maka bacalah tiap hari. Ini yang saya tanamkan kepada para santri-santri saya dari awal saya mendirikan pondok 4 tahun yang lalu. Setiap kali bulan Maulid, setiap waktu ba'da subuh kita biasakan baca Maulid. Subhanallah, keberkahan yang kita rasakan luar biasa oleh sekalian. Yang intinya adalah bukan hanya keberkahan dunia, tapi bagaimana kita dan anak-anak kita, generasi setelah kita mempunyai rasa mahabbah dan hirah kepada agama kita dengan mencintai baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, biasakan diri kita untuk berkhidmat. Karena salah satu pesan Sayyid Muhammad Al-Maliki, qad yustadrakul ilm wal tustadrak al-khidmah. Banyak orang yang punya ilmu tapi dia tidak punya khidmat, sehingga ilmunya ini nanti akan justru mencelakakan diri. Hati-hati adik-adik sekalian, jangan sampai kita hanya mengejar ilmu tapi kita nggak bisa berkhidmat dengan ilmu yang kita punya. Wa kullu man apa itu? Mu'addalun min qabli bal wasal. Setiap orang yang berilmu tidak manfaat ilmunya itu nanti dia akan justru menyerahkan diri. Cara dia adalah dari kita sebagai orang tua, tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana kita berkhidmat kepada keluarga. Sebagai pimpinan dari keluarga, bagaimana kita berkhidmat kepada istri, kepada anak-anak kita. Jadikan itu sebagai sebuah perkhidmatan.
Bukan malah sebaliknya, kita ingin merasa sebagai kepala. Begitu juga para ibu. Jadikan tugas keseharian kita di rumah untuk berkhidmat kepada keluarga, kepada suami, kepada anak. Kalau ini sudah kita tanamkan, insya Allah nanti anak-anak kita jadi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada kita satu orang. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita menyuruh anak kita kecuali kita mempraktekkan. Itulah yang namanya khidmat. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang selalu berkhidmat kepada umat. Itulah yang kemudian kita lihat sayyidul qaum khadimuh. Yang namanya pemimpin itu harus berkhidmat. Jangan justru malah pengen dihormat. Berusahalah untuk berkhidmat, insya Allah kita akan terhormat. Tapi orang yang tidak pernah berkhidmat bisa jadi dia akan terhormat. Karena orang biasa berkhidmat, dia akan terhormat. Tapi orang yang tidak berkhidmat, insya Allah hidupnya akan terhormat. Pintar doang, ilmu doang tinggi, kagak ada akhlak. Benar begitu? Banyak orang itu. Tapi dengan kita berkhidmat kepada siapapun, insya Allah hidup kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar nasihat kecil, musik kumaya nafsi kita Allah bahkan bersama tahun. Mudah-mudahan perayaan Maulid pada tahun ini semakin menambah gairah kita untuk mencintai baginda Rasulullah SAW dan gairah kita untuk mengamalkan ajaran baginda Rasulullah SAW. Allahumma qul hada wa nabiyyuna min qabli la اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وأحبابنا من أهل القرآن والعلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل العصيان والشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعل بلدتنا الإندونيسية بلدة آمنة مطمئنة سخاء